Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Palupi. Saya di sini mengampu pelajaran pendidikan anti korupsi untuk kelas 10. Seperti perkenalan saya di pelajaran PPKN kemarin, bahwa saya juga akan mengampu pendidikan anti korupsi. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengertian jujur dan kepribadian. Nah, submaterinya adalah tentang definisi jujur atau pengertian dari jujur. Nah, tujuannya adalah siswa bisa mendefinisikan atau memberikan pengertian dari sikap jujur dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, jujur ini adalah berkata dan bertindak benar, lurus hati, terhormat, terbuka, menghargai diri sendiri, dapat dipercaya, memiliki niat yang lurus terhadap setiap tindakan. Ini menurut pendapatnya Bahri. Nah, kata kunci dari kejujuran itu adalah berkata benar, bertindak benar, terbuka, menghargai diri sendiri. Kejujuran dimulai dari lingkungan yang terdekat, yaitu dari diri sendiri, keluarga, kelas, sekolah, dan tempat tinggal kita atau lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sekolah, nilai kejujuran dapat diwujudkan oleh peserta didik dengan tidak melakukan kecurangan akademik seperti tidak berbohong, tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme atau plagiat, atau menjiplak hasil karya orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu, dan tidak memalsukan nilai. Nah, jadi kejujuran itu tidak serta-merta akan berjalan dengan sendirinya atau timbul dengan sendirinya. Jadi kejujuran itu ibarat naik sepeda, jadi perlu latihan untuk bisa terampil, perlu diasah terus-menerus, perlu dilatih supaya kita terbiasa dengan sikap jujur. Nah, dalam agama Hindu ada namanya istilah Tattwam Asi, yaitu ajaran moral yang bernafaskan ajaran agama Hindu. Wujud nyata dari ajaran ini dapat kita lihat dalam kehidupan dan perilaku keseharian dalam umat manusia. Nah, manusia ini dalam hidupnya memiliki berbagai macam kebutuhan hidup yang dimotivasi oleh keinginan atau istilahnya adalah kama dari manusia itu sendiri. Nah, manusia ini sebagai makhluk yang banyak jenisnya, sifat dan ragamnya. Nah, seperti manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, ekonomis, budaya, dan lain sebagainya. Semua itu harus dapat dipenuhi oleh manusia secara menyeluruh dan bersamaan tanpa memperhitungkan situasi dan kondisinya serta keterbatasan yang dimilikinya. Betapa susahnya yang dirasakan oleh setiap individu. Jadi karena lingkungan kita itu begitu kompleks, banyak macamnya, jadi kadang kita ketika ingin bersikap jujur atau menerapkan sikap jujur itu punya tantangan tersendiri. Nah, maka dari itu kita tidak boleh putus asa. Kalau kita berani menerapkan sikap yang jujur, maka dalam kehidupan kita itu akan banyak nilai-nilai positif yang akan datang. Kemudian di sini ada beberapa gambar ilustrasi tentang kejujuran ya. Pertama di lingkungan sekolah, lebih tepatnya di lingkungan kelas saat belajar nih. Nah, di sini ada gambar ketika anak lagi ngerjain soal, kemudian teman yang satunya itu curiga, wah curang, mereka saling bekerja sama, padahal sudah ada peraturannya. Di situ tidak boleh mencontek, misalnya gurunya memberikan peraturan, tetapi mereka tetap bekerja sama. Kadang-kadang di kehidupan kita itu, ketika kita tidak percaya diri dengan hasil kita dan lebih pilih mencontek, itu adalah kebiasaan yang sering terulang dan sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Jadi kadang ada teman-teman kita yang tidak ingin bersusah payah, maunya hasilnya bagus, hasilnya
prosesnya instan, tanpa dia harus capek, tanpa harus kerja keras, tapi dapat nilai bagus. Nah, satu-satunya jalan yang paling mudah adalah mencontek. Padahal ketika dia mencontek, itu sebenarnya yang dicontek itu belum tentu jawabannya benar. Nah, kadang anak itu tidak percaya diri sehingga dia lebih pilih mencontek. Kemudian gambar selanjutnya ada di sini, ada yang kedua nih, di kehidupan kita, di lingkungan kita. Kadang dalam perjalanan kita atau di lingkungan kita, terus kita menemukan suatu benda misalnya. Nah, di sini adalah contohnya dompet. Nah, dompetnya berisi uang. Kadang-kadang kita di benak kita itu suka terlintas, uangnya siapa nih? Nemu duit misalnya. Nah, kemudian di benak kita, ada orang nggak ya? Ini orangnya sekitar sini bukannya yang punya. Nah, kadang kita pengen atau punya rasa untuk ngambil, padahal itu bukan milik kita. Nah, sebenarnya tidak dibenarkan ketika kita mengakui atau mengambil hak orang lain. Nah, ini adalah salah satu peristiwa yang sebenarnya menguji kejujuran kita. Kalau kita jujur, nah nanti biasanya ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Misalkan nanti kita dapat rezeki dari orang yang punya dompet yang hilang tersebut. Nah, kemudian di sini ada gambar lagi tentang di lingkungan kerja. Nah, di sini ada dialog antara pegawai yang memberikan tempo, kemudian di sini ada ya kontraktor. Nah, di sini dialognya, gampang bos, kalau sudah dapat surat salinan resmi pengadilan kita bayar semua. Nah, kemudian yang di sini lagi nanya, kapan bayar bos? Nah, di sini kadang kita tidak sadar ketika kita sudah membuat janji tetapi tidak kita tepati. Nah, kita tidak jujur bahwa sebenarnya kita mampu atau tidak menepati janji tersebut. Ini tuh dalam lingkungan kita di kehidupan sehari-hari kadang hal sepele, padahal ini juga menilai karakter kita, bahwa kita itu sebenarnya orang yang tepat janji atau bukan. Nah, ini juga salah satu contoh nilai-nilai kejujuran yang perlu kita terapkan ya. Jadi kalau misalnya kita bisa menepati janji, ya silahkan ditepati. Kalau setidaknya kita tidak bisa menepati janji, ya jangan buat janji. Nah, kemudian selanjutnya ada nih, di sini nih, kalau tadi adalah contoh-contoh sikap tidak jujur, di sini ada salah satu contoh gambar dari sikap jujur. Nah, dia berani menolak dengan tegas bahwa saya tidak menerima suap, tidak menerima sogokan. Kadang-kadang kita di lingkungan pertemanan atau lingkungan kerja atau di lingkungan rumah kita, ketika kita merayu seseorang yang sebenarnya dia tidak ingin mengikuti apa yang kita mau, nah kadang-kadang kita suka merayu dengan memberikan sogokan, ya nanti deh saya traktir. Nah, ini salah satu bahwa kita ini sebenarnya sedang berperilaku tidak jujur. Kenapa kita harus memberikan sogokan kepada teman kita yang sebenarnya tidak mau mengikuti kemauan kita? Nah, kalau kita berani menolak, berarti kita punya karakter, bahwa kita itu berani jujur, bahwa kita punya integritas, bahwa ini loh saya dengan prinsip saya bahwa saya menolak suap dan sogokan misalnya. Kemudian yang terakhir adalah tugasnya. Kalau tadi kita belajar materinya tentang filsafat dari agama Hindu, ada istilah Tatwam Asi. Sekarang tugasnya adalah mencari kisah inspiratif tentang kejujuran dari Nabi Muhammad SAW dan tuliskan ceritanya secara singkat. Kemudian nilai positif apa saja yang bisa diteladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai positifnya ditulis ya, poin-poin positifnya apa aja, nilai dari sikap kejujuran Nabi Muhammad itu manfaatnya apa aja yang bisa kita terapkan dan kita tiru di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di WA group yang sudah saya buat. Nanti untuk metode pengumpulan tugasnya juga nanti dibicarakan di WA group saja. Jadi untuk pelajaran kali ini dicukupkan sampai sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.